trombosit dari hari pertama kan di tes ya, tes laborat itu 4 hari itu di tes 3 kali kayaknya. Kok hilang? Malah hilang. Berarti itu dari pikiran saya yang takut karena saya belum tahu kan penyakit itu setelah minum itu obat dari klinik itu yang saya laboratorium itu selama 2 hari kayaknya, 2 hari atau 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di video ini saya akan bercerita lagi atau berbagi ke teman-teman Aslam ya. Jadi di video ini saya bercerita tentang keanehan saat saya itu cek laboratorium ya. Jadi waktu awal-awal itu saya masih awam banget dan keluarga minta saya untuk cek laboratorium ya, cek darah ya. Setelah saya coba cek laboratorium yang pertama itu di klinik, saya sudah dicek dan hasilnya trombositnya di bawah 100 ya. Jadi di situ saya disuruh ke rumah sakit atau berobat aja ke rumah sakit. Tapi saya minum obat dari situ dulu. Habis minum obat dari situ kok masih begini, rasanya masih nggak karuan ya, karena saya belum tahu kalau itu asam lambung GERD anxiety ya. Jadi saya belum tahu, saya kira itu tipes atau DB, demam berdarah. Jadi saya waktu itu setelah minum itu obat dari klinik itu yang saya laboratorium itu selama 2 hari kayaknya, 2 hari atau 3 hari obatnya habis, terus saya ke rumah sakit terdekat ya. Saya periksa dulu keluhannya apa, terus ditanya-tanya juga, terus dikasih obat, terus pulang gitu ya. Itu obat itu selama 1 minggu dan saya konsumsi, terus habis katanya suruh ke sana lagi, dan saya ke sana, saya dikasih obat lagi seperti kemarin, terus saya pulang lagi, saya minum lagi, habis lagi sampai 3 minggu itu saya 3 minggu itu posisi lemes banget, udah jalan aja lemes banget, terus kayak mau pingsan gitu. Saya nunggu lama banget ya di rumah sakit itu karena antrinya banyak banget di spesialis penyakit dalam. Terus habis itu saya setelah 3 minggu itu saya nggak kuat, terus anxiety-nya tinggi banget ya, jadi rasanya kayak mau pingsan terus, padahal nggak apa-apa. Terus saya takut, saya suruh bawa ke rumah sakit saja, saya bilang ke keluarga saya. Terus saya diantar ke puskesmas dulu. Pertama itu ke puskesmas yang ada rawat inapnya. Di situ saya ditolak karena tercatat di tes laboratorium itu trombositnya di bawah 100. Jadi yang di puskesmas itu beraninya yang di atas 100 ya. Yang di atas 100, di bawah 150. Maunya sih yang segitu karena udah ada tulisannya ya. Terus saya nggak bisa masuk situ, nggak bisa rawat inap. Terus saya ke kliniknya cukup besar dan ada rawat inapnya juga. Terus saya masuk situ, itu nggak pakai BPJS ya, jadi bayar, nggak apa-apa lah daripada saya gini rasanya. Setelah saya masuk, saya diperiksa itu, nunggu dokternya lama, kok anxiety-nya atau cemasnya itu yang takut pingsan itu kok hilang sendiri ya, aneh banget ya. Ya saya gini loh, kok hilang, malah hilang, berarti itu dari pikiran saya yang takut karena saya belum tahu kan penyakit itu penyakit apa, kan belum tahu ya. Katanya sih tipes, ada yang bilang DB, jadi saya bingung. Terus saya ke situ dicek, terus ditanya, itu waktu rame-ramenya corona itu ya, jadi masuk situ nggak sembarangan, harus dites. Pokoknya ditanya-tanya, kalau batuk itu nggak boleh masuk situ.
batuk demam itu. Terus saya kan nggak demam nggak batuk, cuma itu badan itu anxiety-nya tinggi. Kalau sekarang sih saya udah tahu kalau itu anxiety ya, GERD anxiety. Jadi waktu itu saya nggak tahu itu penyakit apa, saya kira itu saya kena corona juga. Di situ saya dites, terus katanya sih reaktif ya, bukan reaktif itu gimana ya, jadi pernah terkapar tapi ini masih diperkirakan bisa juga terkapar gitu loh. Jadi saya juga kurang tahu reaktif itu gimana. Kayaknya sih kata dokternya waktu itu katanya pernah terkapar gitu ya, intinya pernah terkapar, jadi ditulis reaktif itu. Saya juga nggak tahu, nggak begitu paham. Terus saya boleh suruh masuk, diantarkan di kamar, kok anxiety-nya cemasnya itu hilang gitu loh. Kan aneh banget ya, kan saya belum tahu itu penyakit apa. Kata dokternya sih tipes sama DB2. Jadi di tes di situ memang trombosit saya di bawah 100. Terus saya dirawat inap di situ. Waktu itu ulu hati saya di perut bagian atas itu panas banget. Pokoknya nggak karuan, dari kepala sampai kaki itu nggak ada yang namanya terasa enakan, itu nggak ada. Mata juga burem, telinga berdenging, pokoknya komplit. Saya nggak tahu itu penyakit apa, atau saya kena corona saya juga nggak tahu ya. Itu waktu itu udah ke orang pintar, udah beberapa kali juga. Terus saya di situ dirawat inap selama 4 hari ya. Di situ saya merasa aman, baik. Tapi yang aneh itu lah ini yang aneh itu trombosit dari hari pertama kan di tes ya, tes laborat itu 4 hari itu dites 3 kali kayaknya yang 3 kali dites. Yang pertama itu naik jadi 100 lebih, 115 kayaknya. Terus yang kedua naik lagi 121 kayaknya. Terus yang ketiga malah turun jadi 105 kayaknya. Tapi kok malah kata dokter itu kok malah baik, kan aneh ya. Kan trombosit itu kan gimana ya, kekebalan tubuh ya. Trombosit itu kan kekebalan tubuh, kalau itu menurun kan bahaya ya, bisa pendarahan juga. Jadi di situ saya bingungnya itu di situ. Hari pertama ada kenaikan, kedua ada kenaikan, ketiga kok malah jelek, kok katanya kok nggak apa-apa, kok katanya udah membaik. Tapi memang sih badan saya udah enakan ya. Anehnya di situ, di laborat itu saya anehnya di situ, kok gini. Berarti ini bisa kemungkinan bisa bener bisa enggak, iya kan. Berarti enggak 100% bener, mungkin 50%, bisa bener bisa enggak ya. Terus saya di situ pulang, ya masih terasa di ulu hati dikit, cuma sensasi yang di badan itu udah lumayan lah, mungkin 85% yang di badan itu udah baikan. Terus saya berangkat kerja lagi. Ya di situ saya salahnya itu merokok lagi dan makannya sembarangan lagi. Setelah 1 minggu keluar dari klinik rawat inap itu yang nggak pakai BPJS itu, saya malah makan yang sembarangan, jadi kambuh lagi seperti awal lagi. Itu malah yang kambuh yang habis rawat inap di klinik itu malah lebih parah daripada yang pertama. Saya nggak kuat di situ, saya kembali lagi ke sana setelah 1 minggu, terus disuntik. Katanya sih ini kalau disuntik nggak ada perubahan,
ini berarti udah parah katanya gitu ya. Ya saya tambah takut ya, karena itu anxiety kembali lagi seperti awal. Bukan seperti awal ya, itu malah lebih parah lagi ya. Saya juga bingungnya di situ. Itu salah saya juga ya, karena saya sembarangan makan dan ngerokok lagi. Jadi itulah, terus saya setelah itu saya malah fokus ke orang pinter terus ya. Jadi setelah itu perjalanannya panjang ya. Jadi wah, nggak lagi-lagi deh kayak gitu. Semoga teman-teman nggak kayak saya ya. Semoga teman-teman itu meskipun sakit itu nggak harus nginep, bisa ditahan di rumah, bisa dirawat sendiri di rumah ya. Oke, begitu saja cerita aneh tentang laboratorium, tentang trombosit ya. Trombosit kok bisa kayak gitu, bisa naik turun, kadang benar kadang enggak ya. Itu nggak tahu saya benar, itu punya saya itu benar apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya di channel ini itu cuma bercerita-cerita ya, saya nggak bisa ngasih solusi yang baik untuk asam lambung. Saya cuma bercerita ini tentang pengalaman saya. Oke, terima kasih. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya kalau anxiety tinggi itu mikirnya yang positif aja. Memang sulit tapi harus kalian paksa biar bisa mikir positif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.